Hai keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan membagikan tips kepada kalian bagaimana cara pembungkusan buah jambu. Kebetulan di kebun pondok paman petani sendiri, buahnya sudah harus dibungkus. Jadi saya akan buatkan videonya untuk kalian. Dan pada video kali ini saya akan membaginya dalam beberapa video. Dan pada video ini adalah sebagai pembuka agar kalian bisa lebih memahami video-video yang akan saya upload dan yang sudah saya upload. Namun sebelumnya saya akan menjawab 3 pertanyaan dari 3 video yang berbeda dari 3 orang yang berbeda. Namun satu pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah seputar rokok. Sebenarnya pertanyaan ini tidak ada kaitannya dengan video saya atau tema video saya, yang mana tema video saya adalah berkaitan dengan budidaya tanaman jambu. Namun saya pastikan bahwa jawaban saya ada kaitannya dengan budidaya tanaman jambu. Terlebih agar kalian bisa lebih memahami video-video yang sudah saya upload dan akan saya upload. Pertanyaannya adalah, mengapa menyampaikan sambil merokok? Paman pikir paman keren. Lalu yang kedua, bisa nggak tidak sambil menyelipkan rokok di tangan pada saat membuat video? Dan yang ketiga, tolong jangan sambil merokok saat menyampaikan ilmu. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat saya bernostalgia pada saat saya zaman SMP, SMA, dan pada saat saya kuliah dulu. Yang mana emak saya selalu menitipkan pesan yang sama dengan pertanyaan tersebut. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, sebenarnya ada hal yang lebih penting dari mengingatkan anaknya untuk tidak bergaul dengan orang yang merokok, atau jangan merokok, atau jangan minum minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dan sampai terakhir kali kemarin ada anak magang, saya bertanya kepada mereka bahwa apa yang dipesankan oleh kedua orang tua mereka. Yang pertama, jangan nakal atau berlaku baiklah di kampung orang. Dan yang kedua, jangan merokok, jangan minum minuman keras. Sepertinya pertanyaan itu adalah pertanyaan klasik yang dilakukan oleh kedua orang tua secara turun-menurun. Ya mungkin tidak semua orang tua, tapi rata-rata orang tua menitipkan pesan tersebut kepada anaknya. Pada dasarnya ada hal yang lebih penting yang perlu Bapak dan Ibu ketahui dalam dunia pendidikan. Banyak dari orang tua yang tidak peduli anaknya itu diajarkan apa, diajar oleh siapa. Yang orang tua biasanya hanya tahu bahwa anaknya sekolah di mana, magang di mana, dan selebihnya tidak peduli. Selalu saja pesan yang disampaikan oleh orang tua adalah jangan merokok, jangan minum minuman keras, jangan narkoboy, dan jangan bergaul dengan yang melakukan hal tersebut. Saya tidak mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang positif. Namun sekali lagi saya sampaikan di sini bahwasanya ada hal yang lebih penting yang perlu diperhatikan dalam dunia pendidikan. Pada saat zaman saya SMA dulu, ini cerita pribadi saya. Pada zaman SMA dulu, banyak oknum atau ada oknum-oknum guru yang selalu datang terlambat. Dan ada oknum-oknum guru yang lebih dekat kepada siswa dan siswi yang cerdas, atau siswa dan siswi yang cakap berbicara, namun mengabaikan siswa atau siswi yang tidak cerdas atau yang belum cerdas. Lalu kemudian ada oknum-oknum guru yang hanya memberikan tugas kepada siswa. Kemudian dia santai di kantor dan membebankan
kerjaan-kerjaan tersebut kepada tenaga honorer. Nah, ini adalah curhatan-curhatan dari kawan saya yang mengajar. Dan satu hal lagi, bahwa ada pembulian di dunia pendidikan. Dan pembulian itu berefek seumur hidup. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, banyak atau tidak sedikit orang tua yang tidak peduli dengan apa yang diajarkan di sekolahan atau di tempat magang atau di kampus. Ada satu cerita tetangga kampung saya yang mana dia orang tuanya menyekolahkan anaknya itu di luar kota, dengan biaya ataupun menjual tanah, banting tulang ke sana sini untuk pembiayaan anaknya. Nah, pesan yang disampaikan adalah jangan merokok, jangan minum minuman keras, dan jangan narkoboy. Kemudian anak tersebut selesailah dan pulang ke rumah. Maka sampai di rumah terjadi percekcokan antara anak dan orang tua tersebut. Lalu apa kasusnya atau permasalahannya, Bapak dan Ibu? Ternyata kasusnya adalah konon katanya anaknya hijrah, yang mana kebiasaan orang tuanya adalah melakukan kegiatan, maaf ya, ini hanya sekedar cerita, melakukan tahlilan. Lalu pulang-pulang orang tuanya tersebut dimarahi bahwa itu adalah tindakan yang haram. Lalu ada kegiatan lainnya bahwa itu adalah tindakan negatif, yang membuat percekcokan itu terus berlanjut. Sampai satu ketika percekcokan tersebut berlanjut sehingga orang tuanya tersebut meninggal. Dan banyak kasus-kasus tersebut yang kecewa terhadap anaknya pulang atas paham baru yang menyebabkan perkelahian antara anak dan orang tua. Dan itu karena banyak orang tua yang melewatkan hal tersebut. Nah, hal tersebut menurut saya itu lebih penting dari sekedar mengingatkan jangan merokok, jangan minum minuman alkohol, atau jangan bergaul dengan orang yang melakukan hal tersebut. Sehingga bahwa hal yang lebih penting, anak kita atau anak bapak dan ibu itu diajarkan oleh siapa dan mempelajari hal apa, itu luput dari perhatian. Dan yang kedua, bahwa banyak atau ada oknum-oknum guru yang lebih dekat dengan siswa dan siswi yang cerdas, namun lebih mengabaikan siswa dan siswi yang belum cerdas. Tidakkah Bapak dan Ibu perhatikan bahwa itu adalah cikal bakal nepotisme? Lalu yang ketiga adalah bullying. Pembulian ini berefek seumur hidup. Saya kasih contoh, ini adalah cerita dari adik kelas saya, bahwasanya temannya salah satunya ada yang menjadi polisi. Lalu kemudian dia bercerita bahwasanya pada saat SMA dulu dia itu dibully. Dan ternyata pada saat ia kembali dan berkumpul bersama teman-teman SMA-nya, maka dia walaupun sudah menjadi seorang polisi, tetap saja dibully. Bapak dan Ibu luput dari hal itu. Banyak Bapak dan Ibu yang luput dari bahwa penting mencegah pembulian terjadi di sekolah. Dan itu ternyata lolos dari pantauan Bapak dan Ibu guru di sekolahan. Lalu kembali tentang merokok. Namun saya akan membahasnya dulu perihal minum-minuman beralkohol. Nah, atau di daerah saya ini disebutnya arak atau cuan. Nah, ini adalah kisah pribadi saya yang mana pada saat zaman saya kuliah, namun sebelumnya saya memberitahu pada kalian bahwasanya saya tinggal di daerah Kalimantan Barat, yang mana di sini ada pendatang, yaitu masyarakat transmigrasi, masyarakat Tionghoa, kemudian pribumi Melayu dan pribumi Dayak. Dan
pada saat saya zaman kuliah dulu, 50% teman saya di kelas atau teman saya di kampus adalah bersukukan Dayak. Nah, jika pada saat itu saya mematuhi anjuran dari orang tua saya untuk tidak bergaul pada pada orang-orang yang minum minuman keras ataupun cuan tadi, maka dipastikan saya 50% tidak memiliki teman yang bersukukan Dayak. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwasanya minum arak atau minum cuan bagi orang Dayak itu bukan hal yang negatif. Namun itu adalah sebuah tradisi yang sering dilakukan pada upacara-upacara adat. Penjelasan ilmiahnya bahwasanya suku-suku Dayak biasanya sering tinggal di daerah-daerah tepian hutan atau daerah perbukitan yang mana suhu udaranya itu jauh lebih dingin. Nah, arak atau cuan itu digunakan untuk menghangatkan tubuh pada malam hari. Dan itu bukan hal yang negatif. Namun itu adalah tradisi turun-menurun yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Dan satu hal lagi bahwasanya di suku Dayak minum-minuman tersebut tidak menjadi faktor terjadinya kejahatan. Dalam artian tidak menjadi satu-satunya faktor, dan persentase kejahatan yang ditimbulkan oleh minum-minuman itu jauh lebih rendah. Hal yang membuat tindak kejahatan tinggi itu adalah kemiskinan. Kembali lagi ke rokok. Sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya salah satu pajak terbesar di negara kita adalah dari cukai rokok. Dan dari hasil pajak tersebut, sebagian digelontorkan untuk beberapa fasilitas-fasilitas umum. Maksud saya begini, jika di antara kita masih menikmati fasilitas-fasilitas umum tersebut yang mana pendanaannya dari hasil cukai rokok, jangan terlalu antipatilah kepada orang-orang yang merokok. Kecuali kita sudah tidak menikmati fasilitas-fasilitas yang dibuat dari hasil cukai rokok tersebut. Namun begini juga, bahwasanya saya sebelumnya membuat video itu di halaman Facebook Pondok Paman Petani. Saya sendiri menganggapnya bahwa di media Facebook lebih mudah untuk diakses. Nah, di situ agak sulit saya mengatur pengaturan agar video tersebut dikonsumsi, dinikmati ataupun ditonton oleh orang-orang yang sudah dewasa. Nah, di situ juga banyak ibu-ibu yang kemungkinan untuk menonton. Maka saya berinisiatif untuk memindahkannya ke YouTube. Dan kenapa? Karena saya menganggapnya di YouTube itu pengaturannya lebih spesifik, di mana di situ ada pengaturan untuk video pribadi, ada pengaturan untuk video publik, dan video yang dibuat untuk anak-anak atau dibuat untuk dewasa. Nah, di situ saya membuatnya untuk dewasa. Nah, jika Bapak atau Ibu kemudian melihat video saya, nah saya anggap udah dewasa. Masa sih terpengaruh pada hal ini? Dan pembuatan video-video saya ini juga bertujuan untuk mengucapkan rasa terima kasih saya, yang mana saya buatkan video ini terkhusus untuk pelanggan-pelanggan yang sudah membeli bibit ke saya, yang mana pelanggan-pelanggan tersebut sudah menyelamatkan ekonomi saya di tahun lalu di masa pandemi. Maka saya membuatkan video-video untuk memandu mereka yang membeli bibit ke saya dalam berbudidaya tanaman jambu. Mudah-mudahan video-video saya bisa membantu mereka yang sudah membantu saya juga menyelamatkan ekonomi saya di masa pandemi kemarin. Dan di sini nih ada poin
yang penting yang perlu kalian ketahui. Dalam berbudidaya, tujuannya itu bukan panen loh. Tujuan dari berbudidaya atau berkebun atau bertani adalah mengeterapkan konsep pertanian di lapangan. Maka panen otomatis jika kita tepat dalam menerapkan konsep pertanian tersebut. Sama halnya dengan di video YouTube ini. Makanya saya beralih ke YouTube. Jika kita tepat mengeterapkan konsep yang diberikan oleh pihak YouTube, maka monetisasi otomatis. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Dan di sini saya sudah menyiapkan 3 video. Dan kalian hanya perlu komentar di kolom komentar untuk membuka gembok yang mana. Karena di sini masih saya modekan pribadi. Hanya tinggal saya modekan publik, maka kalian bisa menontonnya. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan video saya kali ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Terima kasih atas atensinya. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.